Jadi kalau Anda ingin belajar di sana yang benar, mangga silakan. Udah gini aja deh, sering datang cadang pinggan aja lah. Ikut ngaji malam sedih. Sebenarnya panjang dan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Masing-masing punya jasa. Jasa itulah yang saya hormati. Bapak-bapak ada kebaikan, ada kejelekan. Yang saya sanjung kebaikan Bapak. Yang kejelekannya saya harus berpura-pura tidak mengerti sajalah. Supaya damai. Betul nggak? Saya tidak punya waktu untuk ngorek-ngorek kejelekan orang lain. Karena saya sendiri punya kejelekan yang sangat banyak sekali. Itu saja. Oke, yang ketiga Pak. Yang terakhir Bu ya. Ya. Bagaimana cara atau memilih guru dan tahapan-tahapan belajar? Memilih guru. Pertanyaan bukan itu. Yang ketiga memilih guru. Bagaimana memilih guru, kemudian seperti apa tahapan dalam menuntut ilmu? Ya begitu ya, ini ya betul. Oke. Dan, nah, bagaimana kawan? Dalam belajar Al-Quran. Iya. Oh iya, ngapain? Oh menghafal Quran tadi itu lah, tuh jauh banget. Dan apa sih? Syarat Islamnya yang bikin tadi. Oh iya, sekarang pakai logika, Ini pada zaman Daulah Abbasiyah itu yang menyempitkan Islam, bunyal Islamu ala khamsin, sehingga akibatnya orang asal sudah syahadat, sudah zakat, sudah sholat, sudah zakat, puasa dan haji merasanya Islam sudah sempurna. Sehingga bagian-bagian sosial, keadilan sosial dan supremasi hukum itu menjadi di luar Islam. Sehingga umat Islam tidak peduli dengan penderitaan masyarakat kita. Yang penting saya sholat selamat. Siapa yang bilang begitu? Allah tidak mengatakan begitu kok. Sekalipun sholat kamu rajin, anak yatim terlantar, nggak ada yang ngajarin Quran, nggak ada yang ngasih jajan, neraka wet. Jelas berarti. Jadi Al-Quran sendiri itu substansinya, itu bukan ritual sebetulnya, bukan gada-gedek, bukan itu, tapi supremasi hukum dan keadilan sosial. Iya, fawailul lil musallin alladzina terusin. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil alladzina alladzina am salatihim sahur walladzina hum yurauna wa yamnaunal, nggak ngasih makan sama orang, nggak wakil. Yang sholat kan dikasih apa sih? Kan kenapa? Biar orang miskin dikasih makan. Saya tidak paham ketika Anda merasa nyaman, bahagia, makan kenyang, di depanmu ada orang kelaparan, gila kamu ini. Gak masuk akal. Apakah itu seperti agama? Ini kan persoalan. Jadi kalau rukun Islam itu 5, begini. Rukun bertiang ya. Kalau saya punya tiang 5, terus nanya, Buya punya rumah nggak? Punya. Mana tuh? Mana begitu sih? Ada tiang 5. Rumahnya mana? Ini tiang 5. Harganya berapa tiang 5 itu? Dalam teori ilmu apa namanya, bangunan lah, arsitektur aja. Yang mahal tuh bukan fondasi, bukan tiang. Yang mahal tuh interior decorationnya yang mahal. Itu gimana lagi? Kalau bangunan utamanya mah fondasi tiang itu bisa dihitung siapapun sama hasilnya, betul nggak? Berapa harga rumah? Nah nanti lihat, ternyata keramiknya pakai marmernya dari Itali. Kamar mandinya pakai banyu, pakai onik dari Turki. Kerannya dilapis emas.
lampunya kristal dari Cekoslovakia yang harganya 400 juta. Setiap kali kristal. Harganya berapa? 50 miliar. Dari mana? Interiornya. Nah, orang Islam baru punya tiang 5 sudah ngaku punya rumah. Kan lucu jadinya. Betul nggak? Nah, kalau seandainya saya diizinkan buat rukun Islam, saya akan bikinkan 700 rukun Islam. Ya, termasuk keadilan sosial, supremasi hukum, mencerdaskan umat, ya kan, mempertahankan stabilitas. Betul nggak? Menjaga kebersihan. Apa artinya kalau kita hidup kita? Betul nggak? Rukun. Ya itulah, siapa yang begitu di Daulah Abbasiyah abad ke-8 dikecilkan Islam itu. Itu sejarah. Ya kan gitu. Jadi, nah itu ketika Anda pengen belajar Islam, jangan banyak cerita sama orang. Belajar sendiri. Nanti setelah tahu juga jangan ngasih tahu orang lain. Buat dirimu sendiri aja lah gitu. Nanti diserbu nantinya. Memang kita sulit begini. Karena itu indoktrinasi semua mazhab aliran masing-masing punya indoktrinasi, masing-masing mengklaim dirinya paling benar sendiri. Nanti akan tercipta perpecahan 72 3 golongan. Yang 72 meneraka semuanya, yang masuk satu siapa? Itu aku. Dia.